Kita mengetahui bahwa tujuan dari produsen itu adalah untuk memaksimumkan profit. Oke. Nah, lalu apa yang disebut dengan profit? Pastinya teman-teman kalau sudah mempelajari pengantar ilmu ekonomi mikro, teman-teman tahu bahwa profit itu adalah total revenue dikurang total cost. Jika ingin lebih bagus penulisannya, kita tahu bahwa revenue itu dipengaruhi oleh quantity dan cost itu juga dipengaruhi oleh quantity. Oke. Berarti ini juga ditulisnya seperti ini. Oke. Nah, bagaimana profit maksimum itu bisa tercapai? Profit maksimum tercapai jika turunan pertama dari fungsi profit terhadap quantity, mungkin ini bukan, karena cuma ada quantity berarti bukan turunan parsial, itu harus sama dengan 0. Nah, tetapi indikasi dari turunan pertama sama dengan 0 hanya menunjukkan bahwa sebuah fungsi itu berada pada titik puncak. Nah, masalahnya titik puncak itu ada dua macam, bisa maksimum atau bisa minimum. Oke. Pada umumnya teman-teman mungkin hanya belajar bahwa profit maksimum itu tercapai ketika turunan profit terhadap quantity sama dengan 0, yang berarti kalau profit kita turunkan terhadap quantity berarti sama aja kayak turunan revenue terhadap quantity dikurang turunan cost terhadap quantity sama dengan 0, atau berarti ini artinya MR dikurang MC sama dengan 0, dan mendapatkan MR sama dengan MC. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan, pasti nih kalau MR sama dengan MC, profit itu mencapai maksimum. Padahal kalau teman-teman menghadapi fungsi cubicle cost, nanti teman-teman akan melihat sebuah kurva di mana fungsi profit itu akan seperti ini. Jadi fungsi profit, bentar saya gambarkan kurvanya. Ya, jadi ini menunjukkan besarnya profit, ini adalah quantity yang digunakan. Kita tahu bahwa ketika tidak memproduksi sama sekali, profit itu sama dengan 0. Profit sama dengan berapa? Kalau tidak memproduksi, berarti kan revenue 0, berarti min cost. Nah, cost-nya itu adalah fixed cost, berarti profitnya itu minus fixed cost, taruhlah fixed cost-nya di sebelah sini. Lalu dia akan mulai naik sampai dia mencapai break-even point, lalu naik sampai titik puncak, lalu turun. Ya, kurang lebih seperti inilah fungsi profit yang dia itu fungsi cubicle cost ya, fungsi biayanya. Di sini kita bisa melihat ada dua titik puncak. Saya rapikan kurvanya. Oke, ada dua titik puncak. Ya, ini sama-sama menunjukkan bahwa MR sama dengan MC. Ini juga menunjukkan MR sama dengan MC. Sebenarnya arti MR sama dengan MC itu kan ketika quantity berubah atau quantity bertambah, profit itu tidak berubah. Nah, berarti dalam konteks ini bisa aja dia berada di level yang paling rendah untuk profit dan level paling tinggi untuk profit. Nah, ini yang kita sebut dengan profit maksimum. Dan ini yang kita sebut dengan loss maksimum. Seperti itu. Nah, berarti MR sama dengan MC tidak selalu mengindikasikan bahwa dia mencapai profit maksimum. Maka kita perlu syarat tambahan, lebih tepatnya untuk memvalidasi jika fungsinya bukan kubikel, tapi kalau fungsinya kubikel, maka kita akan mendapatkan dua solusi untuk MR sama dengan MC. Jadi nanti akan ada dua key star. Key yang satu itu meminimumkan, dia akan mencapai loss maksimum, karena kalau profit itu kemungkinan minimumnya adalah loss kan. Berarti dia adalah loss maksimum. Lalu kemungkinan maksimumnya adalah profit maksimum. Maka kita perlu syarat tambahan, yaitu apa? Second order condition. Oke. Nah, second order conditionnya harus seperti apa? Kita bisa lihat bahwa di sini SOC-nya lebih besar dari 0 kalau loss maksimum. Kenapa? Karena kita bisa tahu ketika quantity ditambah, profit mulai naik. Kalau di sini, ketika quantity ditambah, profit mulai turun. Sehingga untuk loss maksimum, SOC lebih dari 0, untuk profit maksimum, SOC-nya kurang dari 0. Sehingga syarat tambahannya, kalau kita ingin mencari profit maksimum, maka kita harus memastikan bahwa turunan kedua
dari fungsi profit terhadap quantity itu harus kurang dari 0. Jika turunan kedua profitnya terhadap quantity itu lebih besar dari 0, maka sudah dipastikan dia bukan profit maksimum, tetapi dia mencapai loss maksimum. Oke, silakan teman-teman mempelajari lebih lanjut tentang fungsi profit, khususnya apa yang membedakan profit di pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan tidak sempurna. Silakan teman-teman coba pelajari sendiri. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.